there was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmawati dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dengan NIM 2024 01010162. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai HAM atau sering disebut yaitu hak asasi manusia. HAM terbagi menjadi dua, yaitu menurut bahasa dan menurut istilah. Menurut bahasa yaitu memiliki hak untuk dilindungi secara internasional seperti berhak buat hidup, merdeka, kebebasan berpendapat sampai kebebasan buat memiliki. Sedangkan menurut istilah yaitu sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang dihormati, dijunjung tinggi oleh negara, hukum pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Adapun sejarah perkembangan HAM di Indonesia yaitu pada tahun 1908 sampai 1925. Pada masa ini, pemikiran tentang hak asasi manusia dapat ditemukan dalam sejarah munculnya organisasi Gerakan Nasional Budi Utomo pada tahun 1908, Sarekat Islam 1911, Indische Partij yaitu 1912, Persatuan Indonesia 1925, dan Partai Nasional Indonesia 1927. Organisasi Budi Utomo menjadi organisasi pertama yang mewadahi asosiasi serta menyuarakan pendapatnya melalui petisi kepada pemerintah kolonial dan artikel IPERS. Organisasi-organisasi ini mengupayakan penghidupan yang layak dan terbebas dari penindasan, diskriminasi, dan kolonialisme. Dengan lahirnya berbagai organisasi yang menyuarakan HAM, muncullah beberapa perbedaan pendapat. Salah satunya yaitu pendapat dari Soepomo. Ia mengatakan bahwa rakyat Indonesia sudah bersatu dengan negaranya, sehingga tidak perlu lagi melindungi mereka dari negaranya. Lalu pada tahun 1945 sampai 1950, pada masa ini pemikiran penting HAM menjadi hal yang masih diperdebatkan. Mengapa? Seperti hak untuk merdeka, hak berorganisasi dalam politik, dan hak berpendapat di parlemen. Oleh karena itu, Indonesia menjamin hak para rakyatnya untuk berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapatnya yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28. Ya, oke. Lalu pada sistem ini, di politik Indonesia dipengaruhi oleh sistem liberalisme dan parlementer, sehingga perkembangan HAM juga ikut terpengaruh. Keberadaan partai politik dan ideologi yang berbeda-beda tetap memiliki visi yang sama, yaitu memasukkan hak asasi manusia menjadi batang tumbuh Undang-Undang Dasar 1945. Lalu pada tahun 1950 sampai 1959, pada masa ini kejayaan sejarah HAM di Indonesia tercermin dari 4 indikator HAM. Yang pertama, munculnya partai politik dengan berbagai ideologi. Dan yang kedua adalah adanya pers yang bebas. Yang ketiga, terselenggaranya pemilu legislatif yang bebas dan demokratis, kontrol parlemen atas cabang eksekutif. Dan yang keempat adalah dibuatnya dekret presiden oleh Presiden Soekarno. Ini memunculkan dampak pada sistem politik seperti kebebasan untuk berpendapat, berkumpul, dan menyampaikan pemikiran.
Adapun pada tahun 1959 sampai 1966 ini adalah masa berakhirnya demokrasi liberal dan penggantinya dengan demokrasi terpimpin difokuskan pada di bawah kekuasaan Presiden Soekarno. Demokrasi ini terpimpin hanyalah salah satu bentuk penolakan Presiden Soekarno terhadap demokrasi parlementer sebagai produk Barat. Melalui sistem demokrasi terkelola, kekuasaan terkonsentrasi di tangan presiden. Presiden tidak dapat dikendalikan oleh Kongres. Di sisi lain, parlemen dikendalikan oleh presiden. Kekuasaan kepresidenan Soekarno mutlak. Bahkan dia dinobatkan sebagai presiden seumur hidup. Berakhirnya masa pemerintahan Presiden Soekarno menjadi awal dari era Orde Baru, yaitu pemerintahan Presiden Soeharto. Adapun 1966 sampai 1998, pada masa ini terjadi beberapa konversi HAM, yakni konversi tentang penghapusan bentuk diskriminasi terhadap perempuan, konversi anti-apartheid dalam olahraga, anti-apartheid, dan konversi hak anak. Orde Baru menjanjikan harapan baru bagi pelaksanaan HAM di Indonesia. Janji-janji tersebut menurun pesat pada 1970-an dan 1980-an. Setelah menerima mandat konstitusional dari sidang MPRS, Orde Baru menolak HAM dengan alasan bahwa HAM di Indonesia adalah produk individualisme dan militerisme Barat. Masa ini menjadi titik puncak tentang perlindungan HAM, yaitu dengan turunnya Soeharto sebagai presiden 1998. Lalu pada tahun 1998 sampai sekarang, masa ini merupakan masa terpenting dalam sejarah perkembangan HAM di Indonesia. Setelah terlepas dari Orde Baru dan awal era demokrasi dan HAM di bawah pemerintahan Habibie, kepentingan pemerintahan terhadap perwujudan HAM mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Pemberlakuan TAP MPR nomor 17 MPR 1998 tentang HAM merupakan salah satu indikator pemerintahan di era reformasi. Komitmen pemerintahan juga tercermin dari pengesahan salah satunya, yaitu Undang-Undang Nomor 23/2002 tentang Perlindungan Anak dan pengesahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia juga memiliki beberapa bentuk, diantaranya yang pertama hak sipil dan politik. Hak ini untuk menentukan pilihan politik, bebas dari kekerasan dan diperlukan sama di depan hukum. Lalu yang kedua adalah hak ekonomi. Hak ini untuk mendapatkan pekerjaan, upah yang layak dan perlindungan pekerja dan jaminan sosial. Dan yang ketiga adalah hak sosial dan budaya. Hak ini untuk mendapatkan perumahan, pemukiman, dan kesehatan. Dan yang keempat adalah personal, hak yang berkaitan dengan kebutuhan individu. Terus yang kelima adalah hak ilegal, ya hak ini berkaitan dengan perlindungan hukum. Dan yang keenam adalah hak substansi, yang dimana hak ini berkaitan dengan sumber daya untuk menunjang kehidupan. Yang terakhir, hak kolektif, hak bangsa dan etnis minoritas, hak perempuan dan hak orang-orang yang terpinggirkan. Hak terkait lingkungan hidup, hak untuk hidup dalam lingkungan yang sehat. HAM tidak mengenal batasan umur, jenis kelamin, negara, ras, agama, maupun budaya.
HAM dilindungi secara internasional sesuai dengan Deklarasi Universal HAM atau DUHAM yang telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 500 bahasa. Adapun beberapa contoh HAM adalah yang pertama, hak untuk hidup, yang kedua, hak untuk bebas dari penyiksaan, yang ketiga, hak untuk bebas dari perbudakan, yang seterusnya, hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, dan seterusnya, hak untuk mengembangkan dan berpartisipasi dalam budaya, hak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan, hak untuk hidup dalam lingkungan yang sehat, hak untuk mendapatkan informasi lingkungan. Jadi dapat disimpulkan, hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai salah satu anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, ataupun negara. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.